Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal selama engkau hidup di dunia itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama menjelaskan bahwasanya takwa itu taat kepada perintah Allah serta menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib di sini mewasiatkan khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk jemaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah memanggil para sahabat untuk mendekat kepada mimbar. Wahai sahabat, mendekatlah, dekat ke arah mimbar. Lalu Rasulullah SAW juga mendekat ke arah mimbar. Senantiasa Rasulullah naik ke atas mimbar, di mana mimbar Rasulullah itu berbeda seperti mimbar sekarang. Zaman Rasulullah mimbar itu sama seperti anak tangga. Jadi sama seperti anak tangga, ada 3 tingkatan. Ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar yang pertama, Rasulullah berkata amin. Lalu naik lagi ke anak tangga yang kedua, lalu Rasulullah pun berkata amin. Dan naik lagi ke mimbar yang paling atas yang ketiga, lalu berkata juga amin. Di situ Rasulullah SAW langsung turun dari mimbar tersebut. Biasanya jika Rasulullah itu naik ke atas mimbar, biasanya Rasulullah mengabarkan sesuatu atau memberikan mau'idhah hasanah untuk menjadikan kaum muslimin ini imannya semakin kuat. Akan tetapi berbeda kali ini, Rasulullah langsung turun dari mimbar. Di situ para sahabat kebingungan, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika naik mimbar itu berkata amin? Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah saya mengatakan amin itu terdengar oleh para sahabat? Lalu para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, kita mendengar engkau berkata amin. Lalu Rasulullah menceritakan bahwasanya tadi ketika saya ingin naik ke atas mimbar, malaikat Jibril mendoakan, di mana doa yang pertama malaikat berkata, celakalah manusia dan jauhlah rahmat dari Allah bagi kalian yang berkesempatan menemui dengan bulan Ramadan, akan tetapi dosa kalian belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab amin. Di sini kita bisa simpulkan bahwasanya merugilah orang yang bertemu bulan puasa, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tidak hanya
rugi untuk diri sendiri, akan tetapi didoakan juga oleh malaikat, celaka dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama itu zaman dulu ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan itu sangat sedih karena banyaknya ampunan, banyaknya maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Mereka bersedih, dan selain bersedih mereka pun takut dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika para ulama zaman dulu 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka berdoa agar dosanya diampuni oleh Allah. Sebanyak 6 bulan selama itu mereka berdoa. Begitupun 6 bulan selanjutnya mereka berlomba-lomba beribadah hanya untuk meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan kembali. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan? Apakah kita berpuasa ini hanya untuk menghilangkan dahaga, hanya untuk formalitas, atau meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah sepatutnya kita berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dilanjutkan, Rasulullah SAW menceritakan kembali, setelah saya naik ke mimbar yang kedua, malaikat pun mendoakan bagi umat muslim yang tidak senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tidak tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah. Mereka berdakwah di tengah-tengah kaum kafir, bukan mayoritas seperti di Indonesia. Umat muslim di mana-mana, masjid di mana-mana, ibadah dengan tenang di mana-mana pun bisa. Akan tetapi di zaman Rasulullah, kita pun ketika hidup di zaman Rasulullah belum tentu kita bisa mengikuti apa perintah dari Rasulullah, karena di situ mayoritas bukan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang bertauhid. Maka orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya sekarang atas perjuangan Rasulullah, tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu didoakan oleh malaikat celaka dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam ini sangat-sangat hebat. Rasulullah SAW sabar atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sampai dilempar kotoran unta, sampai diboikot tidak bisa jual beli, sampai sahabat Rasulullah ada yang disiksa oleh orang-orang kafir. Begitu berat perjuangan Rasulullah. Apakah itu Rasulullah bisa menolak apa perintah Allah? Tidak bisa. Rasulullah hanya sabar. Makanya Al-Quran diturunkan selain untuk petunjuk umat manusia, itu pun untuk menghibur Rasulullah. Bagaimana para nabi sebelum Rasulullah itu juga sama, mereka berjuang di atas tauhid. Barakallahu li wa lakum. Alladzi amarna bil da'wah wa tablighir risalah wa salli wa barik ala nabi khairul ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi awdaha lana kalamullah fasirna ala al-bayyinatil wadihah wal hujjatil baligha wa man tabi'a nahjahu wa salaka hudahu ila yaumin lam takun lahu nihayah. Para hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Rasulullah SAW melanjutkan cerita naik ke mimbar yang ketiga. Lalu di situ juga malaikat Jibril mendoakan untuk celakalah dan jauhlah dari maghfirah Allah, jauhlah dari rahmat Allah,
bagi orang-orang yang tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Ini adalah satu hal penting kita selaku umat muslim, selaku anak-anak yang wajib berbakti kepada orang tua. Dimana kita setelah Idul Fitri kemarin mungkin ada yang bermaaf-maafan bersama saudara, ataupun ada yang silaturahmi kepada orang tuanya. Ada juga tidak sedikit yang meminta maaf kepada orang tua karena telah melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dia tidak ketahui. Karena pada zaman sahabat juga ada yang orang tuanya tidak menganggap durhaka kepada anaknya, akan tetapi anaknya itu tidak merasa, sehingga ketika sakaratul maut susah dicabut nyawanya sampai orang tuanya memaafkan dirinya. Maka itu adalah kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Lalu timbul pertanyaan, apakah ada istilah orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang orang tua yang mengadu kepada Umar. Pada saat itu Umar itu adalah seorang khalifah, pemimpin umat muslim, Amirul Mukminin. Dikenal bahwasanya Umar itu sangat tegas orangnya, sangat galak, sehingga ada yang mengadu kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya. Sesungguhnya anak saya itu durhaka kepada saya. Tolong nasihati dia. Lalu Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, lalu memberikan bahwasanya surga ada di telapak orang tua, bahwasanya berbakti kepada orang tua itu wajib bagi umat muslim. Lalu anak itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, apakah ada istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Lalu Umar bin Khattab menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang orang tua, khususnya seorang ayah, itu adalah yang pertama menafkahi istri dan anaknya. Yang kedua itu adalah memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Lalu anak itu protes kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya ayahku tidak pernah memberikan nafkah kepada ibuku, tidak pernah memberikan kenyamanan kepada keluargaku, menjadikan kita sama seperti hamba sahaya. Begitupun saya tidak diberikan nama yang terbaik oleh ayah saya. Saya tidak diberikan nama yang baik oleh ayah saya. Begitupun lebih parahnya lagi, ayah saya tidak pernah mengajarkan satu ayat pun dari ayat Al-Quran. Maka Umar bin Khattab di situ langsung membalikkan kepalanya kepada ayahnya sambil melotot dan memarahi ayah anak tersebut. Sesungguhnya engkau yang durhaka kepada anak kamu. Anak-anak menjadi kewajiban seorang ayah ketika dia menganjak semakin dewasa. Anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua ketika ia belajar. Bukan kewajiban seorang guru, bukan kewajiban sekolah atau orang lain. Justru pada dasarnya anak-anak itu kewajiban orang tuanya ketika dia belajar. Banyak di zaman sekarang yang terlalu mempercayakan 100% kepada sekolah, terlalu mempercayakan 100% kepada guru-gurunya. Sampai di rumah anak-anak tidak bisa dekat dengan kita. Bagaimana anak-anak belajar dengan kita, bagaimana proses orang anak itu bisa membaca Quran, kita tidak sentuh sama sekali. Padahal minimal seorang orang tua mengajarkan Iqra saja kepada anaknya.
Tidak sedikit zaman sekarang yang durhaka kepada orang tuanya karena merasa tidak nyaman dengan kedua orang tuanya. Maka hal yang harus dihindari oleh kita di zaman sekarang itu bukan istilah anak yang durhaka pada orang tuanya saja. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita jauh dari pengawasan seorang orang tua. Maka ciptakanlah keluarga-keluarga yang bertakwa, keluarga-keluarga yang dekat dengan Allah. Minimal ibadahnya saja ingatkan kepada anak-anak. Minimal ajarkanlah bismillah kepada anak-anak. Jangan sampai kata-kata yang sedikit, doa masuk WC, bismillahirrahmanirrahim, yang sederhana saja itu bisa diajarkan oleh orang lain. Sementara kita sebagai seorang ayah atau kita sebagai orang laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi